Jenderal Sudirman menderita penyakit TBC. Sejak meletusnya pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948, kesehatan Jenderal Sudirman terganggu. Bahkan kira-kira 80 hari sebelum Belanda melancarkan agresi militer yang kedua, Jenderal Sudirman sudah tidak dapat bangkit dari tidurnya. Saat itu, dokter-dokter tentara seperti Dr. Salamo, Dr. Suwondo, Dr. Swetarto, Dr. Otojo, dan Dr. Swemaji melakukan pemeriksaan terhadap penyakit Jenderal Sudirman. Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa Jenderal Sudirman terkena penyakit TBC. Untuk menguatkan hasil pemeriksaan tersebut, tim dokter meminta bantuan dokter senior dan lebih berpengalaman. Dokter yang diminta bantuannya adalah Profesor Dr.R.D. Asikin Wijayakusuma dan Dr. Samkiai. Namun, hasil pemeriksaan kedua dokter senior ini ternyata sama dengan hasil pemeriksaan dokter terdahulu. Menurut pemeriksaan dokter-dokter tersebut, penyakit yang diderita Jenderal Sudirman sudah tidak mungkin disembuhkan. Jenderal Sudirman sendiri hingga wafat tidak pernah diberitahu tentang penyakit yang sedang dideritanya itu. Ia kemudian menjalani frenikotomi, yaitu operasi untuk mengistirahatkan salah satu paru-paru sebelah kanan. Jenderal Sudirman adalah perancang utama identitas Tentara Nasional Indonesia. Menurut Jenderal A.H. Nasution, mantan Menteri Hankam dan Ketua MPR RI, yang pernah bekerja sama dengan Jenderal Sudirman semasa Perang Kemerdekaan. Panglima Besar Sudirman adalah perancang utama identitas TNI. Hal ini dapat dilihat dari prinsip yang dijalankan Jenderal Sudirman dalam menyikapi berbagai peristiwa militer atau politik yang menimpa TNI pada masa-masa itu. Dalam suasana sengit yang diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet pada masa revolusi kemerdekaan, Jenderal Sudirman pernah mengatakan bahwa pemerintah boleh berganti setiap hari, tetapi tentara tetap tentara. Tentara harus percaya pada kekuatan sendiri dan pantang menyerah. Sikap dan tindakan tersebut menurut Jenderal Sudirman adalah ciri identitas seorang tentara. Demikian pula ketika pada 1948, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin yang berideologi sosialis berusaha menguasai tentara untuk membangun pengikut demi kepentingan politiknya. Saat itu, usaha tersebut dapat digagalkan. Beranjak dari hal tersebut, Jenderal Sudirman mengajarkan disiplin hidup sebagai kebalikan dari disiplin mati. Disiplin mati adalah sekedar patuh pada atasan dengan mengabaikan prinsip-prinsip perjuangan, sedangkan disiplin hidup bermakna kepatuhan terhadap atasan dengan tetap menaati prinsip-prinsip perjuangan. Intinya, tentara adalah milik nasional dan bukan milik salah satu partai politik. Prinsip ini pada 1950 dirumuskan dalam Sabta Marga sebagai pegangan bagi setiap tentara. 3 marga pertama menyangkut prinsip-prinsip kejuangan dan 4 marga berikutnya menyangkut prinsip-prinsip keprajuritan. Kegigihan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam mempertahankan identitas TNI dalam masa pancaroba tampak pula dalam surat protesnya dari tempat gerilyanya. Terdapat naskah perjanjian Roem-Royen. Dalam salah satu pernyataan delegasi Indonesia, dalam naskah itu tertulis kata-kata pengikut-pengikut Republik yang bersenjata dan bukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Atas nama semua prajurit dan komandan gerilyanya di medan pertempuran, Jenderal Sudirman menentang pemakaian kata-kata tersebut
karena mirip dengan penamaan Jenderal Spoor dari Belanda terhadap TNI, yakni ekstrim bersenjata. Penyebutan tersebut menurut pendapatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap eksistensi TNI yang selama ini selalu berada di belakang pemerintah Republik Indonesia dalam setiap perjuangan bersenjata melawan Belanda. Pada awal Agustus 1949, Muhammad Hatta bersama delegasi Indonesia bertolak ke Den Haag, Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari Belanda dalam konferensi meja bundar atau KMB. Sesuai dengan perjanjian Roem-Royen, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah gencatan senjata pada 3 Agustus 1949. Sehari sebelumnya, Jenderal Sudirman yang saat itu masih dalam keadaan sakit dengan didampingi Kolonel Ahan Nasution menghadap Presiden Soekarno. Mereka menghadap Presiden untuk mempertahankan diteruskannya perang gerilya. Pak Dirman merasa kekecewaan yang dalam karena berdasarkan pengalaman, Belanda selalu melanggar gencatan senjata. Dengan singkat, Jenderal Sudirman berkata lebih kurang, "Kami tidak bisa lagi mengikuti politik pemerintah. Kami terpaksa mengundurkan diri." Kolonel Ahan Nasution juga menegaskan bahwa pendirian Jenderal Sudirman adalah pendirian semua panglima. Presiden lalu membujuk Jenderal Sudirman untuk mengubah pendiriannya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dengan emosional, Presiden Soekarno mengancam akan mengundurkan lebih dahulu dan akan mengikuti Jenderal Sudirman selaku pimpinan ABRI. Jiwa besar Jenderal Sudirman pun tergugah. Demi keberlangsungan perjuangan dan untuk kepentingan nasional, akhirnya niatnya diurungkan. Dan akhirnya petang hari pada 29 Januari 1950, rakyat Indonesia dikejutkan oleh berita wafatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau wafat karena penyakit TBC dalam usia yang relatif masih muda, yaitu 34 tahun. Pada 30 Januari 1950, iring-iringan pelayat dengan mengendarai mobil dan berjalan kaki menghantarkan jenazah Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Magelang menuju Yogyakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya bagi negara dan bangsa, pemerintah Republik Indonesia mengangkat Jenderal Sudirman sebagai pahlawan pembela kemerdekaan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964 pada tanggal 10 Desember 1964.